masuk nih. Halo teman-teman yang baru saja bergabung. Sekarang kita live streaming, kita dengar Bosman. Udah kedengeran suara saya? Udah kedengeran. Memang harus dibantu anaknya nih kelihatannya nih. Agak gaptek. Langsung dia bilang, my youngest daughter harus turun. I know she's very smart. She's very helpful. Terima kasih. Namanya siapa? Namanya siapa? Malkia. Thank you, Malkia. You're such an angel. You're right. I don't know what the sound is. Waduh, parah ada babenya. Babenya, tapi ini kan terkenal sebagai seorang yang sangat technology friendly. Enggak juga. Bro, pertama-tama kita sudah live di Facebook dan karena Bosman ini pengikutnya banyak, jadi Bosman sudah disambut dengan sorak-sorai netizen yang budiman. Di mana netizen berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, ini ada Bosman yang hari ini memakai baju ganteng sekali, sangat santai. Dan juga ada yang bergabung dari luar Indonesia juga, dari beberapa negara lain. Selamat datang, welcome di talk yang insya Allah mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Hari ini topik kita sih nyantai-nyantai aja, Chief. Nyantai-nyantai aja, Bosman. Tapi mungkin paling awal ya khususnya mengenai COVID-19 ini ya kita prihatin. Ekonomi langsung terdampak secara negatif. Kita lihat juga krisis kesehatan ini belum kelar. Karena China walaupun udah bilang we're free, ternyata sekarang mulai ada second wave. Singapura yang tadinya dipuja-puji sekarang lockdown. Juga kita lihat Amerika yang awalnya bilang enggak, itu virus Cina kita nggak terdampak, ternyata sekarang negara yang paling banyak COVID-19-nya. Dan hari ini mestinya mereka melampaui Italia dari segi kematian yang terbanyak. Jadi a lot of unknowns nih, unknowns of unknowns. Gua ngomongnya ini sih Black Swan ya. Black Swan di mana nggak ada yang bisa lepas dari COVID-19 ini. Semua kena, semua sektor kena, semua lini kehidupan masyarakat juga kena, sosial, budaya, dan fasilitas kesehatan penuh, mall kosong, hotel-hotel kosong, tapi ternyata bahan pokok susah didapat. Ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga. Jadi gue pengen ngomongnya sih tentang ya hal-hal yang apa sih yang perlu kita perhatikan. Dan kalau ngelihat pemikiran-pemikiran kan dari segi keuangan, moneter, Bosman nih ahlinya. Jadi apa sih ini COVID-19 dan kira-kira gimana kita mesti bereaksi? Thank you, Chief. Yang jelas kita sudah berapa hari di rumah ini? Udah hampir 3 minggu kalau saya, atau kalau Chief SU udah berapa lama nih? Yang jelas, ini hari ke-31. Iya, I agree. Jadi gini, yang jelas kita ini makhluk sosial. Allah itu menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Terus berada di dalam sebuah ruangan ya. Mungkin separuh manusia yang introvert seperti saya mungkin bisa bertahan tapi yang ekstrovert di mana energi dia didapat dari orang lain, dia harus touch orang lain, dia harus sapa orang lain lebih. Ini pada stres semua. Yang
Jadi lebih bukan kantong aja yang stres sekarang, tapi psikis juga udah mulai tipis nih gitu ya. Terus tidak semua rumah itu bisa work from home karena gini, rumah didesain untuk istirahat. Bahkan sedikit sekali rumah di Indonesia yang punya ruang kerja untuk penghuninya. Jadi begitu work from home itu malah nggak comfort, kreativitas nggak dapat gitu ya. Ini yang terjadi di keluhan teman-teman karena kita hampir setiap hari ada Zoom sama ini, Zoom sama unit usaha ini gitu ya. Kita bedah satu-satu, setiap hari ada 5 Zoom, 3 untuk kantor, 2 untuk sosial gitu. Ada masalah seperti itu. Nah, saya pikir berapa lama nih kita lockdown diri kita sendiri gitu ya. Terus tidak semua bisnis juga cocok untuk bekerja dari rumah, benar nggak? Karena beberapa bisnis mungkin majority bisnis harus fisikal, seperti ngedrop barang, seperti mechanical, seperti manufaktur dan lain sebagainya. Ini saya pikir perlu disikapi. Jadi sewaktu kita ketemu di udara, saya ketemu sama Chief SU, saya ketemu sahabat-sahabat semua yang ada di Facebook, di sosial media. Bagi saya ini hanya membuat kita jadi lebih waras aja gitu ya. Kalau kita nggak ketemu, hanya WA aja kita jadi kayak robot gitu. Saya ini generasi kolonial gitu ya. Benar-benar sama gadget itu saya harus minta generasi Z gitu ya menolong saya. Jadi itu efek dari Corona yang menurut saya saat ini, pendapat saya pribadi ya, saya nggak mengajak teman-teman juga sependapat dengan saya, tapi pendapat saya pribadi, pemerintah saat ini masih kayak caca gitu ya, maju mundur. Saya bilang, lu jogging atau lu gitu ya? Tapi oke, itu Nah, sekarang kita mau melihat terlepas dari apapun, COVID-19 ini sudah terjadi gitu ya. Kita nggak bisa bilang bahwa oh gara-gara dibuka lah Januari dan lain sebagainya. Yang penting udah terjadi. Kita coba menganalisa adalah berapa lama lagi gitu ya. Itu yang lebih penting karena dari Boston Consult Result saya sering berkomunikasi dengan teman-teman dari semua negara. Cara kerjanya pandemik adalah peak, kemudian landai, kemudian slow down, kemudian sampailah cross perbatasan antara yang sembuh sama yang terpapar cross gitu ya. Itu artinya sudah lampu kuning, lampu hijau. Jadi kalau peak itu lampu merah gitu ya. Kemudian melandai, kemudian menurun, rata, melandai, kemudian cross. Begitu cross itu udah lampu kuning, kasih seminggu kemudian lampu hijau gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan peak-nya gitu ya. Itu pertanyaan paling fundamental bagi kita pebisnis gitu ya, yang melihat kapan sih peak-nya gitu ya. Nah, kalau melihat dari cara saat ini, saya kemarin baru aja Zoom dengan teman-teman yang di Makassar, di Manado, di Maluku. Saya kaget karena di sana benar-benar seperti 80% jangan-jangan masih kayak di luar gitu loh. Itu saya pikir, waduh gitu. Berarti nanti ada first wave Jakarta, second wave luar daerah, ada third wave. Kan ngagetin gitu ya, karena saya pikir kita ini punya wilayah memang spread around yang saya pikir, aduh gimana ya gitu. Saya juga kalau jadi pemerintah, saya tahu kebingungan mereka gitu ya. Mereka mau tegas gimana, nggak tegas gimana gitu ya. Tapi sekali lagi, ini semua sudah terjadi. Saya cuma mau melanjutkan sedikit. Jadi saya coba kalkulasi kalau Jakarta sudah mulai PSBB seperti hari ini tambah 2 minggu, harusnya menurut saya akhir April sudah bisa selesai sehingga Mei sudah mulai cross gitu ya. Saya harap Juni sudah bisa kuning setidak-tidaknya atau hijau lah saya harapkan gitu. Nah, menurut Chief SU sekarang saya pengen tahu, bagaimana pendapat Anda? Oke, saya ada beberapa slide yang bisa di-share. Jadi tolong diangkat aja slide-nya supaya teman-teman di Facebook Live bisa lihat. Dan ini saya sebutkan kitapreneur nih, karena kalau kita lagi bosman lagi badannya ingin sehat kan minum vitamin. Nah kalau kita entrepreneur nih perlu vitamin juga nih. Jadi
tips imunitas kita nih di tengah ancaman wabah UMKM. Tapi sebelum ke sini, saya cuma ingin sampaikan satu slide dulu. Satu slide kita bicara bahwa dalam keadaan sekarang itu cash is king. Bisnis yang bisa bertahan adalah bisnis yang mampu untuk memastikan pengelolaan dana tunainya itu bisa diutamakan. Jadi sekaranglah saatnya di mana kita memisahkan real entrepreneur dari entrepreneur yang ikut-ikutan. Real entrepreneur ini pasti langsung melihat bahwa ke depan ini berat keadaannya, mereka akan utamakan cash. Dia akan tunda pembayaran yang tidak terlalu perlu, dan entrepreneur yang baik itu yang ditunda itu adalah kewajiban-kewajiban yang bisa ditunda, tapi bukan kepada orang-orang yang betul-betul memerlukan, seperti karyawan di strata ekonomi terbawah itu nggak boleh kita hilangkan kewajiban kita untuk membayar misalnya gaji dan THR. Tapi kalau yang manajer-manajer tingkat tinggi, kita lihat supplier-supplier, perbankan, landlord kita yang punya gedung di mana kita sewa kantor, itu kita bisa duduk, kita secara terbuka bilang, ini black swan nih, ini suatu yang disebut sebagai, kalau di transaksi keuangan namanya MAC, Material Adverse Change, atau kalau kita bilang force majeure. Nggak pernah ada yang ngebayangkan ini ada COVID-19. Corona ini adalah pandemi dunia, bukan hanya Indonesia. Nah, saya ingin mengajak ke slide berikutnya ya. Jadi bukan slide yang ini, bukan slide deck ini, mohon host menukar kepada deck yang kemarin, karena kita mau bicara dari segi dunia ya, bahwa sudah 1,8 juta orang yang terpapar coronavirus, 185 negara lebih. Ini kita juga ngelihat bahwa kunci sukses untuk menaklukkan corona, setiap negara tuh pasti punya strategi masing-masing, dan gua nggak mau kita berdebat di sini sama Bosman, karena Bosman tuh ujungnya ya namanya bos ya pasti benar lah. Tapi kita ujungnya ini adalah bagaimana kita masuk pit stop nih, kalau lagi race nih F1 nih, Bosman lagi di depan nih Ferrari, belakangnya Mercy gitu loh. Nah terus tiba-tiba berubah, tadinya cerah, tiba-tiba hujan deras, badai. Bagaimana, kan mesti ganti ban, mesti ganti gear. Nah ini kita masuk pit stop dulu. Negara mana yang masuk pit stop? Negara yang masuk pit stop duluan tuh China. Jebret dia masuk pit stop. Habis itu Vietnam masuk pit stop, Italia, Amerika masuk pit stop. Nah Indonesia itu masuk pit stopnya di belakang nih. Siap, kita masuknya di belakang, kita ganti ban, kita lagi pivot, kita lagi adaptasi, kita lagi punya program kesehatan. Nah di slide berikutnya, ini slide Econofit yang saya bilang. Ini kurva yang Bosman tadi sampaikan, bahwa kalau kita miliki kebijakan yang lockdown misalnya, ya dampak ekonominya sangat signifikan, dampak sosialnya juga saya nggak bisa ngebayangkan. Tapi ini yang bisa terjadi, yaitu gimana kita melandaikan kurva yang berkaitan dengan jumlah yang sakit, jumlah yang terpapar, dengan kapasitas pelayanan kesehatan kita, kapasitas fasilitas kesehatan kita. Nah, saya ngelihat begini, bahwa Cina, Hubei, close down, Vietnam kemudian masuk pit stop. Semua orang berasumsi dengan lockdown ini, ya Cina bisa melakukan lockdown. Dia negara di atas negara gitu, dia bisa perintahkan gitu. Tapi kayak Indonesia, kayak India, saya rasa kita lihat ini perlu adaptasi, dan gua ujung-ujungnya ya pada posisi sekarang ya sudahlah, PSBB ini jaga jarak, di rumah saja, karantina wilayah ini udah terbaik lah dari segi kebijakan, tapi kita bisa kontribusi dengan patuhi bahwa kita di rumah saja, jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat bahwa jika kurva biru ini yang bisa kita dapatkan, Bosman, ini yang terbaik. Nah, slide berikutnya tadi tanya, Goldman Sachs udah bilang bahwa paling top perkiraan para ekonom-ekonom Goldman Sachs itu anjloknya sampai ke 35-50% dari pasar keuangan internasional. Ekonomi juga melambat akan luar biasa.
China akan jeblok, Amerika akan jeblok. Nah, di sini kita lihat bahwa kapan nih kurvanya ini bisa nyampe. Berarti kalau dari kasus pertama di Indonesia itu Maret, ya kita ngelihatnya kalau akhir April atau awal Mei itu puncaknya, berarti 3 bulan setelah itu dari krisis kesehatan ekonominya baru mulai bergerak. Sebelum krisis kesehatan ini selesai, ya nggak akan bisa kita tentukan milestone atau timetable-nya. Virusnya itu yang akan menentukan. Nah, gue percaya bahwa kalau kita melihat ini yang diutamakan adalah orangnya dulu, kesehatan dulu. Presiden mana tuh yang bilang di Afrika bahwa ekonomi bisa kita hidupkan, tapi nyawa orang kita nggak bisa hidupkan. Nah, ini kesempatan kita untuk melakukan review bahwa Singapura aja yang sebagai trading hub jebol dan dia sekarang akhirnya nyadarin gitu loh, waktu dipuji-puji bahwa Singapura itu sukses, sekarang meningkat dari segi jumlah yang mendapatkan terpapar virus ini. Jadi ini new normalnya kapan nih? Kita lihat new normalnya ini harus kita adopsi secepatnya. Dan saya yakin jika kita mampu kelola dengan baik, ini mudah-mudahan resesinya ya udahlah sebut aja lah resesi. Indonesia kan masih alhamdulillah bisa bertumbuh 2%, tapi secara global ini kita melihat resesi. Jangan sampai resesi ini beralih menjadi depresi. Dan yang kita perlukan adalah kalau bisa short dan shallow recession. Jadi ini kan shape-nya kayak V nih, kayak V. Nah, kurva V ini di slide berikutnya saya ingin share juga bahwa ini yang kita harapkan, bahwa kita sekarang mudah-mudahan ada di titik dekat dengan titik terendah. Jadi kalau ada titik terendah seperti ini, bulan Mei, bulan Juni nanti mungkin akan jauh lebih baik. Dan ini yang disebut sebagai kurva V. Kurva V ya, ini yang bukan apa nih, kalau dulu kan apa cibi-cibi ini gini. Tapi ini adalah kurva V. Kurva V yang diharapkan yang terjadi. Kita harus hindari kurva U. Kalau kurva U ini artinya adalah begitu sampai bawah, ini landai sampai lama, baru nanti naik ke atas. Kita juga nggak mau kurvanya hanya L. Turun, terus landai ke bawah. Kita maunya ini terjadi V dan tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu lama. Jangan begini gitu V-nya. V-nya lebih baik, lebih dekat supaya periodenya itu jangan terlalu lama. Ada yang bilang 3-6 bulan pulihnya, amin lah. Who knows? Saya sendiri nggak pernah tahu, nggak pernah melewati krisis seperti ini. Karena waktu 97-98, Bosman, saya berhasil melewati krisis 97-98 itu malah merubah saya menjadi seorang entrepreneur yang bergerak di bidang investasi. Karena di 97-98 itu nggak ada krisis kesehatannya. Dan UMKM-nya tetap hidup. Sekarang ada krisis kesehatannya, krisis sosialnya. Tadi Bosman bilang bahwa kita ini adalah manusia sosial, nggak bisa dikurung di rumah saja, nggak bisa kalau nggak berinteraksi, dan juga kita nggak ada krisis kesehatan 97-98. Nah, terakhir slide-nya gue ingin share bahwa ya inilah Weiqi, krisis itu adalah danger dan opportunity. Ada sisi bahayanya, tapi ada sisi peluangnya. Kita mungkin bisa sebagian dari beberapa elemen masyarakat yang fokus aja di sisi opportunity-nya. Bahayanya biar pemerintah dan teman-teman tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan untuk menanggulangi. Tapi kita lihat bagaimana peluang kita untuk berkontribusi dan peluang kita untuk memastikan bahwa krisis ini tidak terlalu dalam dampaknya kepada kita. Slide-nya berikutnya saya pengen share sektor-sektor nih. Ini udah viral sih gambar ini nih, udah dikirim ke mana. Tapi ada sektor yang diuntungkan sebagai entrepreneur yang inovatif, kita bisa hadirkan solusi. Ada sektor seperti supply medis, jasa-jasa pelayanan medis, makanan. Ini orang yang jualan makanan yang bisa diantar ke rumah ini lagi ngebludak ordernya. Juga retailing yang pakai e-commerce, ini juga meningkat.
personal healthcare, yang jual masker, yang jual hand sanitizer, yang jual vitamin, jamu, temu kelawak, kunyit, jahe merah ini lagi booming banget. ICT yang jualan webcam habis bosman di mana-mana yang berkaitan dengan mensupport work from home. E-commerce juga lagi sekarang justru mendapatkan satu longsoran keuntungan dari keadaan COVID-19. Dan agriculture, ini saat yang tepat untuk kita juga mulai melihat bagaimana kita punya ketahanan pangan dan kedaulatan energi. Saya ingin menutup slide terakhir adalah bahwa kesempatan ini adalah kesempatan kita untuk bersatu. Kuncinya, kita harus jujur dengan diri sendiri, harus transparan. Makanya saya nggak setuju kalau informasi itu disendat-sendat. Tapi informasi itu kita share sebaik mungkin, informasi yang akurat dan valid serta transparan akan justru memberikan kejelasan. Informasi seperti Bosman sampaikan selalu, di saat-saat yang penuh dengan kecurigaan, bukan memecah belah, tapi informasi tersebut justru mempersatukan kita, karena kita fokus pada hal-hal yang penting. Dan terakhir, pada saat krisis sekarang ini, justru informasi yang baik, informasi yang membangun optimisme itu adalah yang paling terpenting. Jadi manusia, sekarang saatnya kita refleksi juga. Saya juga diuntungkan bagaimana kemarin-kemarin ini sibuk, sekarang banyak waktu sama keluarga, dan ya banyak beribadah. Tadi juga ini adalah momentum kita bagaimana bisa membangun kemandirian dan juga inovasi di bidang pangan, kesehatan, inovasi-inovasi di bidang energi, bagaimana kita lebih bertanggung jawab, berkelanjutan ke depan. Terakhir saya ingin mengajak kita semua, ini mungkin krisis, tapi kita tetap harus sehat badan kita, sehat jasmani dan rohani kita. Jangan lupa berolahraga. Juga untuk netizen-netizen yang hadir di sini dari seluruh Indonesia yang udah check-in Lampung, Gorontalo, Sorong. Waduh, dari Papua Barat, dari Tasikmalaya juga, Tasikmalaya, kumaha Juragan, Cirebon, waduh nih wong dewe, wong dulur, dari Batam juga, Pontianak, Simalungun, Horas. Sudah gabung, selamat Paskah untuk teman-teman dari Simalungun yang merayakannya. Juga dari teman-teman di seluruh Indonesia, hari ini kita dalam keprihatinan, tapi mudah-mudahan semangat Paskah kita bisa membangun satu kepercayaan kita menang melawan COVID-19. Teman-teman dari Kebumen, Kepibun nih, Kebumen apa kabar nih? Piye kabare, Purwakarta, atur nuhun. Dari luar negeri, selain daripada Berlin sudah hadir di sini dari luar negeri. Kalau Berlin ini apa ya? Hutentach ya. Malaysia, Hong Kong juga hadir. Semua yang sudah hadir kita dengarkan. Sekarang tanggapan Bosman nih dari keadaan COVID-19 dan kira-kira sebagai pengusaha ini fokusnya mesti di mana sekarang kita? Oke, Chief. Jadi gini, tadi tuh paparan benar-benar enlightening bagi saya, adalah pencerahan sudut pandang yang gamblang dan simpel sekali gitu ya. Nah, sebagai seseorang yang dididik dengan cara yang mungkin sedikit berbeda, saya ini dididiknya adalah trade analysis gitu ya. Jadi kalau di dunia lain Anda harus berpikiran positif, di dunia yang saya anut, saya boleh gitu istilahnya berpikiran negatif. Yang tidak boleh adalah feeling negatif gitu ya, negatif feeling. Jadi positive feeling boleh, positive thinking boleh, negative thinking boleh, yang nggak boleh adalah negative feeling gitu ya. Jadi walaupun dalam kondisi negative thinking, feelingnya harus positif, harus happy, harus light, Tuhan baik, semua benar gitu ya. Jadi ini yang bedakan. Jadi saya ada sedikit trade analisis yang saya coba kurek-kurek, yang coba saya share kepada teman-teman gitu ya. Jadi corona ini memberikan pukulan yang belum pernah ada dalam sejarah modern. Itu analisa kita pertama. Di tahun 98 benar, Chief bilang bahwa UKM survive. Di tahun 2008 UKM survive. Di tahun 2020 ini berbeda.
UKM kepukul. Karena kita harus stay at home. Yang beli stay at home, yang jualan nggak ada yang beli, dia nggak bisa jualan gitu ya. Nah, kita akan berbicara kepada teman-teman yang kena pukulan yang itu UKM. UKM Indonesia ini adalah memberikan lapangan kerja terhadap 93% angkatan kerja. Saya ulangi lagi. UKM di Indonesia itu memberikan lapangan kerja kepada 93% angkatan kerja. 97, Bosman. Data terakhir 97. Itu lebih parah lagi. Jadi berarti sisanya yang 9 naga, yang BUMN, yang multi company itu, yang 3%. Itu bahasa Jawanya kan nemen gitu ya, keterlaluan gitu ya. Terus kita ini kaum UKM tidak dapat perhatian seperti yang 3% tadi, gitu. Yang 3% tadi employee-nya, tapi menguasai 90% ekonomi, itu yang keterlaluan. Nah, kita ini sudah paling besar menyerap tenaga kerja, tapi seperti dianaktirikan. Contoh, saya kadang-kadang suka ekstrim. KUR itu bisa 2% sebulan, kalau dikali 12, 24%, tapi kalau Sinarmas minjem kredit 9%. Ini bank untuk rakyat atau untuk konglomerat sih? Itu cuma pertanyaan-pertanyaan kritis yang kadang-kadang kita boleh nanya. Dan pejabat harus jawab, benar ya? Jadi ini bukan memprovokator, tapi kita mencoba kritis gitu ya. Karena saya dididik kiai kampung, jadi mbah saya, Pak D saya adalah kiai kampung, NU, yang kami biasa kritik satu sama lain, kita ledek-ledekan itu biasa gitu. Di dalam demokrasi itu beda pendapat biasa. Bahkan temennya mbah saya bilang, oh ini Habib, dia turunan Rasulullah. Saya bisa nanya, gimana cara ngitungnya gitu ya. Itu anak 11 tahun boleh-boleh aja nanya gitu. Ya di komunitas NU yang pakai sentir ngomongnya malam-malam tahun 70-an itu, saya nggak melihat masalah kita beda pendapat, dan kami biasa dikritik dan saling mengkritik gitu ya. Sekarang ini agak alergi gitu. Jadi saya pikir ini negara demokrasi apa bukan sih gitu ya. Jadi coba kritik saya, coba gini ya teman-teman semua yang di sosial media, Facebook yang saat ini online. Kritik Chief SU di depan saya ini, kritik aja Mas Sandi ini, kritik aja Bang Sandi ini. Dia biasa-biasa aja tuh, karena dia dididik memang beda pendapat, it's okay gitu ya, selama nggak personal. Misalnya hidung lu pesek sih gitu ya, itu bukan ngeritik namanya, itu personal gitu ya. Kita nggak pernah ngeritik personalnya gitu ya. Oh muka lu jelek gitu, atau hitam, nggak boleh gitu ya. Tapi kalau bilang kebijakanmu itu merugikan, kita harus ngomong. Dan begitu kita mengkritik, kita kasih tahu ini solusinya gitu ya. Nah, kembali lagi setelah corona ini setelah memukul UKM, pasti memukul UKM, karena UKM menurut saya ya, teman-teman UKM udah share. Maret kemarin mereka bisa gajian, April mereka gajiannya pakai apa? Pakai tabungannya owner. Gajian nanti bulan Mei dan bulan Lebaran dari mana tabungan? Kalau sampai Juni UKM jedak. Ini yang kita bilang bahwa apa yang terjadi kalau UKM 50% membuang unemployment, membuang pegawainya menjadi unemployment meningkat 45% in 1 month, benar nggak? Dan itu badai itu lebih parah daripada badai corona. Jadi setelah corona selesai kita bisa atasi, ada badai berikutnya. Nah, kita di sini nggak bisa cuma memberikan saran sebaiknya. Bukan begitu. Hari ini kita berdiskusi, hari ini teman-teman mendengar, kita harus memberi contoh konkret. Capek wacana, gitu ya. Wacana itu bukan untuk kita. Kita adalah action plan. Jadi bagi saya, teman-teman, saya mencoba meringkas ya. Bagi Anda para UKM yang kena seperti UKM yang saya juga miliki, nomor 1 saya sarankan ubah bisnis model. Jadi kalau di dalam bahasanya Chief Sandi nasihati saya, kalau kita lagi main basket, kita kan punya strategi untuk attack atau defense gitu ya. Terus kita bilang, ada kalimat, don't ever change a winning streak. Jangan pernah ubah kalau strategi itu memenangkan pertandingan. Don't ever change a winning streak. Tapi saat ini, kalau Anda lihat
ternyata omset Anda naik 2 kali lipat dengan ini, jangan pernah ubah. Tapi apa yang terjadi kalau omset Anda turun 80%? Berarti sudah tidak winning lagi metodenya, change. Jadi nomor satu, saya sangat menyarankan sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita review bisnis kita dan ubah bisnis modelnya. Nah, nanti mungkin ada di sesi berikutnya nih ya, untuk kita go through detail bisnis model itu seperti apa. Jadi bukan merubah nature bisnisnya yang tadinya petani, terus merubah menjadi supir ojek gitu ya. Nggak begitu, itu bukan merubah bisnis model gitu. Merubahnya tetap sebagai petani, tetap menghasilkan agribisnis, tetapi punya pendekatan digital. Misalnya itu salah satu bisnis model. Yang kedua, kepada teman-teman yang apa namanya pegawai, Anda profesional, Anda bukan business owner. Selama work from home, saya memohon, saya mungkin bisa memberikan advice, Anda atau saya wajib punya ilmu baru. Jadi selama 3 minggu, saya membaca 8 buku. Dan saya tahu buku yang saya baca ini tidak populer. Karena buku yang saya baca adalah geopolitik, geostrategi, saya baca Asian Waters, saya baca China Private Army, yang kalau saya ngomong kesannya saya anti Cina gitu ya. Kemudian saya baca buku Fires-nya Trump supaya saya ngerti, oh dia tuh narsism gitu ya. Dulu zamannya Obama pemerintahnya begini, kemudian zaman Trump pemerintahnya begini, dulu zamannya Obama sama Cina baik, kemudian zaman Trump ditebas dan lain sebagainya. Itu buku-buku yang saya selesaikan selama 3 minggu saya lockdown. Jadi saya berusaha mempunyai ilmu baru. Kedua adalah saya berusaha punya skill baru gitu ya. Skill baru. Ini menarik, maksud saya gini. Saya tuh pengen bisa shuffle dance gitu ya. Joget kaki sih sebenarnya shuffle dance gitu ya. Jadi saya tiap pagi 30 menit ada instruction bagaimana shuffle dance, kaki saya sih ngilu-ngilu juga gitu ya. Tapi ya udah 1 minggu saya coba sisi lain. Jadi saya merasa kalau saya tidak punya skill baru gitu ya, ini saya salah memanfaatkan waktu gitu ya. Jadi pertama, jadi saya teman-teman yang profesional, saya tahu Anda adalah pengejar prestasi, tapi usahakan sempatkan punya ilmu baru. Yang kedua adalah punya skill baru gitu ya. Nah, mungkin gambaran kira-kira begitu, Chief SU. Coba dikasih masukan lagi buat saya dan teman-teman nih. Ya keren banget ya kalau kita sebutkan bahwa great minds think alike ya. Jadi tadi 2 poin yang Bosman sampaikan itu yaitu adapt to new normal, karena sekarang banyak yang sudah bilang bahwa kalau kita bermimpi untuk kembali ke kehidupan sebelum COVID-19 kayaknya itu nggak akan terjadi. Setelah COVID-19 ini adalah kehidupan baru. Sebuah realita bahwa ada situasi equilibrium baru yang disebut sebagai new normal. Nah, saya tadi juga kalau bisa diangkat slide yang bicara mengenai cash is king, bahwa pertama sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur itu ya karena kita lihat bahwa pandemi ini terjadi di tahun 2020, tapi nggak ada jaminan bahwa pandemi ini nggak datang lagi di 2022, 2024, ya tentunya kita harus siapkan rencana bisnis tadi untuk prediksi kebutuhan kita 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Kita jangan sampai ada dalam situasi yang kembali harus terpuruk jika terjadi berulang siklus ini. Jadi kuncinya adalah mutakhirkan rencana bisnis kita. Adaptasi teknologi. Ini adalah kesempatan kita untuk mempercepat transformasi kita ke revolusi industri 4.0. Kita rangkul teknologi. Kedua, yang tadi disebutkan oleh Bosman, yaitu adapt to new normal. Nah, itu new normal ini adalah ini keadaan kita sekarang gitu. Ke depan mungkin sekolah ya juga dari rumah. Kerja banyak efisiensinya itu dari rumah. Banyak sekali yang bisa jauh lebih efisien kalau kita
dari rumah. Nah, sementara 3-6 bulan ke depan ini terjadi disrupsi yang maha hebat, ya kita pivot. Kalau basket itu pivot. Kalau sini nggak bisa, belok ke kiri gitu loh. Kalau ada hambatan. Ada yang nggak punya produk-produk tadi yang saya presentasikan, ya jadi reseller. Banyak masyarakat perlu vitamin, kita nggak punya produk vitamin, ya kita jadi reseller sama produsen-produsen yang besar. Gitu. Optimalkan digitalisasi. Kesempatan kita bukan hanya jualan yang online, tapi dari segi marketingnya online, payment sistemnya online, digital fulfillment, sehingga kalau ada disrupsi lagi, bisnis kita akan jauh lebih kuat. Ketiga, ini adalah kesempatan kita bersilaturahim. Karena saya yakin ini konsepnya ekonomi Pancasila. Ekonomi berbasis ekosistem. Bahwa kita ini dibangun sebagai masyarakat yang guyup, rukun, penuh dengan gotong royong, yang saya sebut sebagai network of network. Kita jangan hanya tersekat-sekat, terkotak-kotak apalagi. Kita manfaatkan jejaring kita untuk memperluas bisnis kita. Misalnya nih, yang paling terpukul apa sih? Agen travel, umroh dan haji. Wah, itu sih terpukul banget. Tahun ini nggak bisa ngirim umroh. Mulai dari bulan lalu, haji kemungkinan nggak akan dilaksanakan tahun ini. Tapi ada kekuatannya bisnis travel, umroh dan haji ini, yaitu mereka punya database. Mereka punya nama-nama orang-orang yang alhamdulillah keadaan ekonominya baik. Nah, ini adalah kemungkinan untuk berkolaborasi dengan teman-teman penyedia masker, penyedia alat pelindung diri, untuk mendorong satu kepedulian sosial, atau juga bukan hanya melebarkan marketnya, ya, tapi mendalamkan marketnya secara horizontal dan vertikal. Nah, ekonomi berbasis silaturahim itu nggak akan ada salahnya. Karena Allah juga mengajarkan bahwa silaturahim itu panjang umur dan banyak rezeki. Simpel aja seperti itu. Jadi sekarang silaturahimnya modelnya pakai online, gunakan. Kita bisa kok survive melalui ekosistem yang kita ciptakan. Yang keempat tadi yang Bosman udah sampaikan, invest. Kalau Bosman tadi shuffling, lucu juga bro. Saya ini sekarang ikut banyak webinar tentang sebetulnya bukan hal yang baru. Tapi saya udah ketinggalan banget nih semenjak masuk ke ranah publik kemarin ini. Saya kesulitan untuk mengikuti pemikiran-pemikiran investasi dan teknologi terkini. Jadi setiap malam saya ikut webinar tentang bagaimana kita menyikapi krisis ini melalui pendekatan investasi berbasis teknologi. Jadi saya juga kesempatan untuk mendapatkan ilmu tentang social entrepreneurship. Nah, ini adalah kesempatan kita. Jarang sekali punya kesempatan invest di keluarga kita juga. Quality time sama keluarga kita. Ini sebulan ini saya alhamdulillah bisa sholat 5 waktu bareng Sulaiman sama istri saya. Sebelumnya nggak akan pernah bisa. Paling cuman sholat subuh atau mungkin sholat isya. Tapi sekarang 5 waktu kita bisa sholat berjamaah. Jadi ini karunia. Jadi kita invest di relationship kita invest di komunitas kita. Dan terakhir, yang kelima, pemikiran saya, mudah-mudahan ini juga menjadi pemikiran bersama, bahwa waspada boleh, tapi jangan pernah panik. Calm in the storm. Badai hebat, betul. Tapi jangan kita lawan. Ini ibaratnya arus. Kalau arusnya itu lagi kencang, berenang di laut atau berenang di sungai, jangan kita lawan. Kita akan lelah dan akan hanyut. Menepi. Ini badai dan banyak sekali bahayanya. Ada guntur, ada guruh, ada geledek. Jangan sampai tersambar geledek, kita berteduh. Saya yakin justru kalau kita lakukan kesempatan ini juga untuk refleksi. Ini dari partner-partner kita nih, siapa sih sebetulnya yang real key man, yang menjadi kunci kesuksesan bisnis kita ke depan. Ini kita mulai pilah-pilah nih. Sebagian kita ajak bicara, bilang, sudah menjadi leader, yuk kita partneran yuk ke depan. Karena setelah COVID-19 ini, kalau kita misalnya bisa mendapatkan talenta-talenta terbaik, ini adalah kesempatan kita shopping talenta-talenta terbaik.
Jadi insya Allah badai pasti berlalu. Ini ada beberapa pertanyaan nih Bosman, langsung saya lemparkan kepada Bosman. Bosman, menurut Bosman, kalau saat ini di pedesaan bagaimana cara menghidupkan BUMD? Ini BUMDes kali ya di pedesaan. Dan bagaimana juga Bosman bisa merangkul dan membuat marketplace buat produk-produk UMKM. Ini ada 2 pertanyaan. Silakan Bosman. Oke. Sebentar saya catat UKM marketplace. Oke, gini sebentar. Jadi sahabat semua tahu kalau saya punya prinsip ekonomi yang mempengaruhi bisnis model saya, yang mempengaruhi tindakan saya gitu ya. Saya ini anti negara berbisnis. Ini harus dijelaskan lagi. Negara itu regulator, pemerintah daerah itu regulator, bisnis itu operator. Berarti kalau BUMDes itu adalah dia operator, dia regulator, dia operator. Gimana bisa swasta menang melawan BUMDes atau melawan BUMN? Nah, sekali lagi, untung saya bukan bercita-cita sebagai politikus. Kalau saya bercita-cita jadi politikus, terus mau dikasih mandat kekuasaan, BUMN tinggal 5 dari 800. Bayangin, saya bubarin itu semuanya, dijual di bursa saham 100% milik publik gitu ya. Nah, tapi sekali lagi kita nggak bicara segitu jauh karena di daerah ada cara untuk membantu. Dengan saya menjawab pertanyaan yang kedua, mudah-mudahan jawaban tentang di desa kebantu. Jadi begini, saya mau pop the question. Jadi apa bahasa Indonesia pop the question, brother? Nembak gitu ya. Jadi kalau ada cewek cantik itu ini Bosman, kita mengundang pertanyaan mau propose, mau ngawinin, mau propose gitu ya, pop the question. Jadi gini, saya menyatakan I love you terus kasih ring terus gue nikah dengan kamu gitu ya, itu kan pop the question. Jadi gini, saya ingin di media kali ini, waktu kita terbatas, tapi dengan 5 menit ke depan saya mudah-mudahan bisa menyatakan gitu ya cinta saya kepada NKRI, bangganya saya dengan Republik Indonesia ini, negara satu-satunya yang paling unik karena memiliki 6 libur nasional agama gitu ya, yang lain nggak ada gitu. Terus beragam suku, beragam bahasa, uniqueness ini nggak dimulai orang lain, dan yang lain kontinental, Cina kontinental, Eropa kontinental, Amerika kontinental, kita negara maritim, kita archipelago gitu ya. Kita rule the world, dan satu-satunya negara yang memiliki 6 laut di dalam negara, ada Laut Jawa, Laut Banda segala macam. Yang lain nggak ada laut, selat paling. Unik sekali negara Indonesia ini, nggak ada samanya, dan ke depan peluangnya menjadi menarik karena sekali lagi setiap tadi threat pasti ada peluang. Nah, kita mau bicara dengan skala adalah ini ada peluangnya. Begini, saya ingin mengajukan proposal kepada negara, kepada pemerintah, anggap chief, saya selalu menyebut chief SU ini sebagai chief karena sebentar lagi dia sebagai chief in command gitu ya. Kasih saya waktu 2 tahun, saya akan memberikan orang yang tadi pengangguran, dalam 2 tahun ke depan 5 juta orang akan punya lapangan kerja baru, gitu ya. Pertanyaan adalah, lu gila ya, lu Sontoloyo memang. Lah memang Sontoloyo gitu ya. Kita harus no box, bukan out of the box lagi. Kita harus no rule, karena sekali lagi, sekarang ini kita menurut saya di war time. Jadi economic at crisis, economic at normal, economic at war, itu beda strateginya. Jadi kalau di economic at crisis, Pak Rizal Ramli sudah membuktikan di zamannya Pak Gus Dur. Economic at normal, Ibu Sri Mulyani sudah bisa mengendalikan di zamannya awal kemarin. Tetapi sekarang begitu Presiden Trump menjadi presiden 2017, dia anggaran militer naik jadi 700 billion dan sekarang 1000 billion atau 1 triliun dolar. Can you imagine semua negara anggaran militernya dijumlah gitu ya. Misalnya Indonesia anggaran militernya Pak Prabowo 140 triliun, itu sekitar 10 billion dolar. Amerika 1000 billion, kita nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, berarti memang negara itu cinta perang gitu ya. Nah, apa yang terjadi saat ini, Trump memang mengatur dunia ini dengan economic at war. Nah,
Sayangnya ekonomis Indonesia itu tidak paham ekonomis at work. Jadi Anda nggak bisa di keadaan normal bergerak bahwa ini adalah kondisi normal. No, saat ini sangat anomali. Saat ini adalah economic at work. Karena itu lihat video saya, lihat sosial media saya ngingetin, wahai pemimpin pejabat negara, Anda bukan normal kondisinya. Kalau sekedar resesi turun 10%, kontraksi 20%, normal caramu bisa intensif pajak segala macam Anda bisa lakukan. Pak Ketua, saya kalau bisa bicara dengan Pak Presiden, bos, ini at war. Orang-orangmu ganti semua kalau perlu. Kalau perlu pemain cadangannya masuk gitu loh. Kalau kita lihat, oh ini kayaknya lagi injured nih, lagi begini segala macam. Be realistic, change your team, gitu ya. Jadi bukan sekedar ganti bisnis model atau strategi, oke 4-3-2-1 diganti 4-2-4. No. Orangnya pun diganti, gitu ya. Ini pendapat saya. Nah, urusan timing, urusan siapa yang mengganti siapa, who do what, who get what, itu urusan Pak Presiden. Sekali lagi, saya terutama adalah sisi private, sisi swasta yang ingin contribute. Caranya gimana? Caranya begini. Kalau saya diizinkan adalah saya minta ketemu sama Bukalapak, Tokopedia, mana marketplace lagi, GoFood, GrabFood dan lain sebagainya. Saya minta duduk satu meja, gitu ya. Saya akan tanya ke GoFood misalnya, bosnya kan Gojek kan, kamu kan punya 500.000 merchant, betul? Dan memang 500.000. Saya pikir dulu 125.000. Ternyata Gojek bilang enggak kami 500.000 merchant. Top 1%-nya, artinya dari 500.000 top 1%-nya ada 5.000 UKM loh itu, yang omsetnya bagus, yang benar-benar winning team. Misalnya saya kasih contoh, geprek bensu itu bagus, bakpia kukus itu winning team termasuk 5.000 yang top itunya, gitu ya. Kalau mereka buka cabang, misalnya 2 tahun ke depan, bakpia kukus Jogja buka di Banjarmasin, buka di Pontianak, buka di Medan gitu ya. Oke. Terus fundingnya bagaimana? Pertanyaannya begitu. Nah, semua sahabat tahu saya punya Santara Equity Crowdfunding. Perusahaan yang didapat izin OJK pertama kali dan the biggest gitu ya. Jadi Santara gabungkan dengan semua tadi akan ketemu 20.000 best UKM. Nah, Santara adalah tempat fundingnya untuk UKM mencari dana. Jadi gini, ini saya mundur sebentar, saya lompat-lompat sebentar. Juli 2018 kita launching Santara. Nyari 1 miliar itu 3 jam sold out, nyari 2 miliar 3 jam sold out. Ada Arfah waktu itu, Arfah Barbershop, mau punya 50 cabang, pengen buka 3 cabang perlu 700 juta, 3 jam sold out gitu ya. Terus suatu hari kita disemprit sama OJK. Prit, OJK menyemprit. Kartu merah. Saya bilang, loh kok kartu merah? Pelanggaran. Saya bilang, pelanggaran apa? Kami kan main kasti, nggak main baseball gitu loh. Sementara peraturan itu kan baseball gitu. Nah, kami nggak main bola gitu dan lain sebagainya, itu cuma beda aturan. Tidak ada aturan mainnya. Terus saya bilang, bos, kalau di Singapura di negara modern begitu sebuah sebuah bisnis tidak ada peraturan, maka masukkan kami ke regulatory sandbox. Anda cukup awasi aja. Oh nggak bisa gitu ya. Akhirnya kita ketemu personal berhadapan bukan sama pejabat. Saya bilang, kami kan nggak ada peraturan, bos. Di agama saya Islam itu semua halal kecuali yang Allah haramkan gitu ya. Kalau OJK ini jangan-jangan semuanya haram kecuali yang dihalalkan oleh OJK. Lu lebih hebat dari agama gua, saya bilang gitu waktu itu ya. Ini pendapat pribadi. Nah, akhirnya saya emosi ya, maksud saya emosi itu gini banget sih mau nolong. Kalau Anda punya aset 50 miliar, 100 miliar, kalau mau cari pendanaan kan bisa ke IPO, listing di bursa. Bener nggak? Kayak brother Sandi punya banyak gitu. Tapi kalau Anda punya cuman cabang 30 biji semuanya nyewa, mau buat cabang ke 5 lagi, jaminannya apa? Nggak ada, ke bank nggak bisa, IPO nggak bisa. Begitu. Terus kemana? Saya bilang, itulah ke Santara, ke equity crowdfunding gitu. Tapi peraturannya tidak ada gitu ya. Jadi teman-teman Santara yang baik-baik ini pada melakukan lobby. Saya kan orangnya orang Jawa Timuran, doanya emosi aja gitu. Saya lapor ke
salah satu senior saya, Pak Dahlan Iskan. Saya bilang, ngapunten bos, saya ngadep. Saya bilang, Anda pernah nyelamatin saya minta lagi. Saya berdua Pak Imawan. Saya bilang, Pak, saya pengen gini. Dia cerita. Oh gini mas, udah listing berapa? 18. Aduh, kalau di atas 100 mungkin saya nyaman katanya. Karena kalau 18 ke bawah 100 metodenya belum proven. Terus gini deh, kamu ke Cina. Nah, Pak Dahlan kenapa Pak Cina kan? Karena terus dia bilang, di Cina itu ada Shanghai Stock Exchange, itu seperti Bursa Efek Indonesia. Tapi ada Shenzhen Stock Exchange, itu Bursa Efek UKM katanya gitu. Kita ke sana 3 minggu bersama teman-teman semua mempelajari. Bener, 20.000 lebih UKM itu pendanaan dari sana. Nah, cita-cita kita kan pengen buat begituan gitu ya. Nah, terus bagaimana kok izinnya nggak ada gitu? Jadi teman-teman cara formil, saya biasa cara nakal. Kan pengusaha harus nggak ada matinya. Pengusaha kayak Brother Sandi ini punya cara ribuan gitu ya. Saya mikir aja. Terus Pak Dahlan bilang, kami dulu JTV itu punya masalah. Waktu kami buat TV lokal, itu nggak boleh. TV itu harus nasional. Akhirnya Pak Imawan katanya gitu, dia tunjuk timnya dia. Ini menuntut negara, perbuatan yang melanggar hukum dilakukan negara, gitu ya. Wah, saya bilang menarik nih. Jadi saya harus menuntut negara. Monggo, wah ini agak gila nih. Saya seneng nih yang out of the box begini nih. Terus saya mikir, ketemulah beberapa sahabat. Kan kalau kita pergi ke IPO, itu kan bagi hasil, bener nggak? Ya kan? Bagi hasil, dividen bagi hasil, bagi untung, ya bagi rugi juga. Konsep kita yang listing di Santara Equity Crowdfunding kan bagi hasil. Jadi UKM punya PT, 30% sahamnya dilepas ke publik. Cuman tidak boleh di atas 300 perusahaannya, aturan OJK. Oke. Saya mikir, berarti kalau ini bagi hasil, ini bebas riba. Wah, ada bahan. Saya bilang, oke, saya mau menuntut perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara karena melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba. Waduh, saya pikir semangat saya langsung. Bodoh, walaupun cuma sendirian nih, saya bilang saya fight, saya bilang gitu. Tapi OJK saya acungi jempol dan saya salut. Keluar izinnya. Wah, saya bilang baik bener loh. Belum sempat kita emosi dan melakukan hal itu, kita ketemu di tengah. Akhirnya kita bersahabat sekarang dengan OJK. Dan OJK sekarang di belakang kita. Kita mau ngapain karena apa yang bisa menyebabkan pendanaan UKM di masa corona ini? Ya pakai equity crowdfunding. Dan kita satu-satunya yang punya saat ini. Setiap bulan ada 3-5 perusahaan. Tapi kita bilang kalau pakai Gojek, pakai GoFood, pakai Grab, itu kan ketemu yang the best-nya, benar nggak? Nah, sementara teman-teman kita yang sudah hijrah 3.0, hijrah. Jadi saya membagi hijrah itu 3. Hijrah 1.0, dia berhijab, dia berkosmetik Wardah, dia mau luarnya. Hijrah 2.0 adalah makanannya mau halal, gitu ya. Karena itu bisnis yang ada musola, makanan halal itu bisnisnya rising. Jadi middle class muslim naik. Dan terakhir adalah hijrah 3.0, income-nya mau halal gitu. Itu di mana tempatnya? Satu-satunya tempat daripada deposito adalah bagi hasil langsung masuk UKM. Jadi bisa dibayangkan, kalau ini digencarkan oleh pemerintah, ada 5.300 triliun uang di bank yang hanya dapat 3-4% deposito mungkin, separohnya turun langsung ke UKM, selesai ekonomi kita tumbuh, dan satu cabang, misalnya abnormal aja ya, itu bisa 30-40 employee karena 7 hari seminggu, terus 24 jam bahkan ada. Kalau kalikan 200 berapa? Tadi 50.000 kali 4 ini 2 juta langsung dalam waktu 2 tahun ke depan tentunya. Jadi ini mengkombinasi peluang tadi dengan peraturan. Tapi sekali lagi, saat ini peraturan sudah ada, Santara sudah punya, yang belum adalah pemerintah panggil kita dan ini membicarakan nasional. Karena kalau kita sendiri yang campaign ini lemes. Brother Sandi tahu sekali peluang Santara ini, tahu sekali peluang urun dana, bahkan berkali-kali government harus turun tangan. Jadi gini, kita berdua, saya harapkan menjadi motor, menjadi keisengan. You are the guy yang sangat out of the box, suka menerima perubahan, apalagi perubahan itu untuk maslahat umat gitu ya. You fire up di dalamnya langsung gitu. Saya berkali-kali bicara dengan Chief Sandi ini, teman-teman boleh saksi. Kalau udah bicara dengan agama, umat, publik, dia fire up gitu ya. Dan manusia di depan saya ini integritasnya saya acungi jempol. You know what integritas?
Integritas adalah do the right thing when no one see you. Melakukan hal yang benar begitu orang walaupun tidak ada yang melihat. Dan saya kalau ketemu dia Senin sama Kamis saya paling awkward karena dia puasa gitu ya. Jadi, dan dia nggak cerita, gue puasa gitu ya. Jadi that's integrity gitu ya. Nah, diskusi kita hari ini adalah tentang be a man gitu ya. Brother Sandi selalu bilang kita harus memisahkan, inilah momen from boy dari anak-anak harus jadi a man. What is a man? What is a be a man gitu ya? Apa sih menjadi man itu? Be a man adalah do the right thing and do the thing right. A man, seorang man gitu adalah mereka melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Inilah momen untuk government atau untuk pemerintah do the right thing, be a man. Dan kita bangsa Indonesia juga sama-sama gandengan tangan, kekuatan berjamaah, gotong royong, be a man bersama-sama. Saya yakin, maaf ngomong ya, mungkin kita harus Unilever bisa keluar dari Indonesia. Semua big multi company bisa keluar karena UKM tumbuh gitu ya. Saya rasa saya ngomong kebanyakan nih, brother. The floor is yours. Inspiring ya, benar-benar terinspirasi. Dan yang terakhir itu betul-betul fire up saya bahwa sebetulnya Unilever nggak perlu keluar. Kita perlu kompetisi karena kompetisi itu membawa yang terbaik dari yang kita miliki. Inovasi itu keluar kalau kompetisi. Kita mampu untuk efisiensi kalau ada kompetisinya. Dan tadi mengenai BUMN itu pemikirannya pemikiran yang sama. Dan saya pernah ngomong pemikiran saya ini sama Bro Erick Thohir yang sekarang lagi tugas di BUMN dan dia kelihatannya agak setuju-setuju juga. Dan pemerintah sekarang, pemerintah Jokowi 2.0 ini, ya menurut saya ada perubahan fundamental dari segi peran BUMN. Ya kita lihat aja, mudah-mudahan ini bisa berjalan. Saya banyak sekali ingin ngobrol, kita tapi waktunya sangat terbatas, tapi ada beberapa rekan-rekan dari dunia maya ingin menyampaikan pertanyaan. Tadi yang marketplace sudah dijawab ya, jadi sekarang sudah ada marketplace yang seperti Tokopedia, maupun marketplace yang lain. OKOC juga sudah ada, One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship, kita juga punya marketplace, dan senang kalau misalnya nanti teman-teman UMKM bisa ikut sama-sama mengembangkan. Karena, again, this theory is to be a man. Bagaimana kita man up gitu loh. Ini sebuah krisis, dan krisis ini yang memisahkan mana yang ya anak-anak ingusan, mana yang memang sudah dewasa untuk mampu untuk membawa tongkat perubahan ekonomi Indonesia ke depan. Ini ada 3 pertanyaan kita jawab di 5 menit terakhir, Bosman. Pertama, bagaimana mengubah cara pikiran kita antara pemikiran kritis dan juga pemikiran yang menjadi solusi. Nah, karena saya hostnya nih, saya kan hostnya, jadi saya pilih pertanyaan-pertanyaan yang susah untuk Bosman. Karena Bosman kan jauh lebih pengalaman, udah pernah melanglang Buana dan Santara nih udah cukup eksis. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang susah saya atribusikan ke Bosman. Pertanyaan kedua, bagaimana bisnis model yang berbasis souvenir kerajinan tangan yang diekspor ke Amerika dan Eropa mengalami penurunan drastis? Gimana cara terbaik menghadapinya, seperti apa? Ini pertanyaan buat Bosman. Tolong catat tuh. Ini bisnisnya adalah souvenir kerajinan tangan yang diekspor ke Amerika dan Eropa. Bagaimana strategi, cara terbaik menghadapi COVID-19 ini? Terus pertanyaan terakhir, Bosman, gimana kalau kita belajar trading nih? Jadi ini ada 3 pertanyaan, yang trading saya yang jawab, pemikiran kritis dan solusi saya yang jawab, tapi untuk bisnis model berbasis souvenir kerajinan tangan, monggo. Waktunya untuk ngapunten, Mas Bosman. Ngapunten, silakan. Jadi jangan lama-lama. Jadi gini, bisnis souvenir adalah bisnis emotional buying. Jadi beli karena emosi gitu ya. Jadi bukan bisnis yang karena kita mau membeli. Jadi sekali lagi emotional buying. Jadi bisnis souvenir selalu harus berada di tempat yang menimbulkan memorable tadi. Jadi misalnya di Borobudur, di candi, di sebuah tempat yang romantik dan lain sebagainya.
Jadi bisnis pernik mungkin ya, atau gadget mungkin yang bisa diekspor. Tapi kalau bisnis souvenir adalah bisnis emosi, ini harus dipisahkan nih. Kalau tadi bisnisnya adalah decoration, barang kecil-kecil gitu, itu beda dengan bisnis souvenir. Sekali lagi, saya mau pisahkan supaya kita mengerti apa itu bisnis souvenir atau itu bisnis barang oleh-oleh yang untuk dikirim tadi, apa namanya, barang kecil, pernik tadi. Nah, kalau barang pernik ke Amerika, saat ini karena kebutuhan tertier, ingat ya, kita harus bisnis itu harus tahu bahwa ada kebutuhan primer, kebutuhan second, dan tertier. Souvenir itu kebutuhan ketiga, gitu. Jadi mohon maaf di kondisi sekarang manusia akan menghilangkan kebutuhan ketiga. Jadi teman-teman kita misalnya Mas Irwan Musri yang jam dan lain sebagainya, dia langsung nol karena nggak ada orang beli jam, nggak ada orang beli barang-barang mewah. Luxury item untuk di masa seperti ini akan break sebentar. Inilah kesempatan kita merubah model baru. Jadi momen ini untuk kita mencari model baru. Terus bisnis secondary juga akan berkurang karena itu bisnis yang jalan saat ini hanya bisnis primary. Jadi saya pikir dengan amat sangat saya harus jujur, souvenir doesn't work untuk 6 bulan ke depan. Kesempatannya adalah ubah. Nah, bisnis apa ke depan? Saya sangat menyarankan malah sangat kembali ke digital gitu ya. Jadi e-sport, gaming itu akan menjadi bisnis yang tren. Jadi bayangin dari souvenir ke ini menjadi gaming gitu ya. Saya agak lompat sebenarnya. Sebenarnya saya cuma mau bilang pindahkan itu ke digital. Selesai, sesederhana itu. Tapi saya pikir ini akan waktunya menyita cukup panjang. Ada 2 pertanyaan yang menarik tadi tentang trading, buy low sell high, terus timing adalah segalanya. Kemudian yang terakhir tentang mindset. How to change your mindset gitu ya. Monggo. Jadi untuk trading, saya yakin di saat-saat seperti sekarang ini kita harus meningkatkan pengetahuan kita terhadap trading. Karena usaha yang besar, negara-negara yang punya kemampuan untuk survive, mengandalkan kepada tentunya trading. Bisnis terbesar dunia sekarang itu adalah trading, yaitu Amazon. Orang kaya di dunia sekarang Jeff Bezos juga bisnisnya trading. Tapi dia bisa mengawinkan antara teknologi dan digital dengan salah satu sektor yang paling usianya paling senior daripada sektor-sektor yang lain. Sebelum ada sektor-sektor lain, bisnis trading itu yang membawa Marco Polo, membawa bagaimana pelaut-pelaut di zaman ya sebelum kita masuk ke masa modern ini memulai usahanya. Jadi trading kalau berkaitan dengan buy low sell high, trading di marketplace maupun trading financial instrument, trading dilakukan juga di sektor pasar modal, pasar keuangan, ini saat yang baik. Dan terakhir mengubah cara pikir kita. Ini menarik nih. Saya kemarin ini dapat masukan ada seorang tokoh politik yang bertanya kepada seorang tokoh politik yang lain tentang pandangan di saat COVID ini, COVID-19, di saat ekonomi. Ini ada 2 black swan loh, Bosman. Selain COVID-19, diem-diem nih ada kok 1 black swan yang lain yang kita nggak terlalu ngikutin, yaitu oil war antara Saudi dan Rusia. Akibatnya perang supply, harga minyak jatuh mendekati $20. Saya memulai usaha waktu harga minyak hanya $10. Saya melihat bahwa ini adalah fenomena yang juga sangat serius. Nah, karena ada 2 black swan, ada kejadian ekonomi, tentunya ini adalah kejadian yang luar biasa, butuh satu solusi yang luar biasa. Nah, seorang politisi ini nanya, Sandi ini posisinya di mana sih? Dia ini pendukung pemerintah, kan partainya pendukung pemerintah, atau dia ini bagian daripada oposisi? Nah, cara berpikir seperti ini yang menurut saya membawa kita semakin jauh dari cita-cita kita ingin menjadi negara yang maju, adil, dan makmur sejahtera. Karena jika kita memberikan kritik, itu bukan berarti kita oposisi. Justru kita cinta terhadap bangsa kita. Jika kita memberikan solusi,
itu bukan berarti kita mau sok pinter, tapi kita ingin memperkaya diskursus. Jadi pandangan-pandangan kita sekarang, saya ingin ingatkan kita semua, kalau Bosman ngomong memberikan satu solusi, satu kritikan itu adalah bagian dia mencintai negaranya. Dan saya sangat hargai itu. Dan kita harusnya memperkaya diskursus ini. Jangan setiap kali berbeda pendapat, dia di oposisi. Kalau yang setuju, pemerintah. Dibagi-bagi gitu. Black and white. Nggak ada. Kita berbangsa bernegara, syukuri. Perbedaan pendapat itu adalah justru karunia buat kita negara. Kuncinya adalah kita menerima itu berhusnuzon. Kita memiliki satu prasangka baik. Karena kalau kita berbeda pendapat, belum tentu kita saling hate each other. Belum tentu kita saling membenci. Justru kita cinta. Karena kita cinta, kita ingin mengingatkan. Nah, ini adalah pemikiran antara kritis dan solusi. Kuncinya menurut saya, semua harus memiliki satu pandangan yang konstruktif. Karena merah putih sudah menjadi ada di dada kita semua, justru COVID-19 ini mendorong kita untuk bersatu padu. 1 jam sudah bersama Mardigu dan saya, Bosman. Saya ucapkan terima kasih kepada netizen yang bergabung pada sore hari ini, di hari Minggu. Saya juga terima kasih kepada netizen-netizen yang sudah nonton, sudah juga di rumah saja, sudah jaga jarak, netizen-netizen yang menyimak dari seluruh Indonesia dan luar negeri, Malaysia, juga ada dari Berlin, Hong Kong, Singapura. Ini semua lagi di lockdown. Kata-kata terakhir dari Bosman, silakan Bosman. Sukses buat semuanya, stay cool, stay waras, selalu berprasangka baik, sukses. Sukses, billahi taufik walhidayah, teman-teman NU, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.